saya Arya Analisa, nomor NPM 103211016, kelas A karyawan Prodi D3 Manajemen Perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas evaluasi tengah semester di mata kuliah Manajemen SDM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ketiga, yaitu pelatihan dan pengembangan di suatu perusahaan. Nah, untuk contoh kasusnya itu, jika Anda seorang manajer SDM pada sebuah factory outlet atau FO, rancanglah sebuah contoh pelatihan untuk seorang supervisor pemasaran untuk FO Anda dengan poin-poin sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama ini ada nama pelatihan, di mana nama pelatihan ini saya tulis dengan pelatihan pada supervisor pemasaran factory outlet. Lalu ada klasifikasi. Nah, klasifikasinya ini menyusun dan mengembangkan manajemen factory outlet. Lalu ada analisis kebutuhan atau job position. Nah, yang pertama ini ada pengembangan terkait produksi. Lalu ada problem solving atau terjadi permasalahan di lapangan atau di pelayanan. Lalu ada organisasi perancangan promosi atau diskon. Nah, lalu ada tujuan penelitian atau keyword skill training coverage. Nah, yang pertama itu ada melatih public speaking. Lalu ada menyusun strategi digital marketing. Ada pemasaran produk, ada segmentasi atau riset pasar, serta pembuatan rencana pemasaran. Lalu membangun kinerja yang berintegritas antara manajemen dengan tim lapangan atau FO. Lalu meningkatkan skill dalam pembuatan SOP atau standar operasional prosedur dan industri kerja pada bidang penjualan. Dan yang terakhir, dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif bagi tim di lapangan. Nah, untuk lama pelatihan ini, saya laksanakan di 7 hari. Di dalam satu harinya ini dibagi 4 jam. Dan dilaksanakannya itu per batch. Jadi ada yang batch 1 itu pagi dan batch 2 ada siang ke sore. Nah, untuk pesertanya ini, yang pertama itu ada leadership atau pemimpin atau pimpinan, di mana pimpinan itu harus hadir seperti manajer, supervisor itu harus hadir mengikuti pelatihan tersebut. Lalu ada dedication, yaitu karyawan yang akan naik jabatannya. Contohnya sama supervisor pemasaran. Lalu untuk tempatnya itu dilaksanakan offline. Nah, untuk pelaksanaan offline ini dilaksanakan di kantor pemasaran Setra Duta, Bandung. Lalu pelaksanaan juga ada online. Nah, untuk pelaksanaan online itu diadakan via Google Meet atau Zoom apabila peserta itu berada di luar kota Bandung. Lalu untuk technical skill-nya itu yang pertama itu ada waktu, metode pelatihan, dan transfer penerapan pelatihan. Nah, untuk waktu ini pelatihannya itu per batch yang sudah saya sebutkan barusan, yang dilakukan itu per hari. Perharinya itu dibagi menjadi 2 batch, yaitu batch pertama di pagi hari dan batch 2 di siang hari menuju ke sore hari. Lalu ada metode pelatihan, di mana metode pelatihan ini saya lakukan dengan LMS atau ceramah, peragaan, serta membaca handout atau ringkasan materi. Lalu ada transfer dan penerapan pelatihan, yaitu dilaksanakan dengan atasan langsung. Nah, untuk evaluasi, yang pertama itu ada keaktifan peserta pada saat pelatihan dimulai, itu sama dengan reaksi. Lalu ada hasil belajar, yaitu melakukan tanya jawab dengan peserta.
dan memberikan tes atau kuis di akhir acara supaya pesertanya itu mampu dan bisa melatih memori eh, ingatannya di akhir acaranya gitu. Lalu ada perilaku. Untuk perilakunya ini dilakukan di 1 sampai dengan 3 bulan kemudian dan juga ada story result itu sama 1 sampai dengan 3 bulan kemudian. Nah, lalu ada analisis. Nah, untuk analisis kegunaan ini dilakukan 1 sampai 1,5 tahun kemudian atau ketika adanya kenaikan jabatan bagi karyawan. Nah, untuk social skill-nya ini dibagi menjadi 3, yaitu ada tindak lanjut pada posisi atau pekerjaan, lalu ada perkiraan biaya perencanaan, dan perkiraan biaya pelaksanaan. Untuk tindak lanjut pada posisi atau pekerjaan ini, yang pertama, untuk menciptakan sebuah perbaikan pada suatu institusi atau jabatan di suatu perusahaan, lalu mengadakan agenda rapat mingguan, bulanan, tahunan dengan atasan, dan tidak lupa bimbingan dengan pelatih. Lalu untuk perkiraan biaya perencanaan ini di sekitar 50 juta per perencanaan. Lalu ada perkiraan biaya pelaksanaan ini berada di biaya 300 juta per tahun. Itu termasuk dengan akomodasi, konsumsi, lalu ada hadiah terkait kuis. Nah, untuk soal yang kedua ini, Anda adalah pegawai pada perusahaan konveksi pakaian remaja. Apa yang akan Anda lakukan dalam perencanaan karir Anda? Nah, yang akan saya lakukan yaitu memperbaiki karakteristik atau kepribadian serta minat saya, dan juga saya akan meningkatkan rasa percaya diri saya. Lalu yang kedua ada membuat action plan yang jelas atau membuat rencana tindakan yang spesifikasi. Lalu yang ketiga memperluas jaringan dengan orang lain atau memperluas jaringan atau menambah relasi yang semakin luas. Yang keempat, ikut berbagai macam karir development program atau kuliah sambil kerja. Nah, itu contohnya karena itu adalah salah satu yang dapat memperbaiki kualitas karir kita ke depannya. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu saat ini Anda sudah menjadi direktur SDM dalam perusahaan si. Perencanaan dan pengembangan karir apa yang akan Anda lakukan untuk karyawan Anda? Nah, yang pertama, saya akan membuka jalan bagi karyawan yang potensial. Yang kedua, memberikan keberanian kepada karyawan untuk melangkah lebih maju dengan kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Lalu memberikan one the job training atau program pelatihan karyawan seperti di soal yang pertama. Nah, yang keempat ini ada rotasi atau mutasi kerja pada karyawan untuk memberikan tantangan baru supaya keluar dari zona nyaman karyawan tersebut serta bisa menambah wawasan atau keterampilan karyawan tersebut agar karyawan tersebut tidak stagnan atau stuck dalam keadaan terhenti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi atau pembahasan tugas yang ketiga ini, yaitu pelatihan dan pengembangan. Mohon maaf apabila dalam memberikan penjelasan kurang spesifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.